teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Gone Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi belajar bareng dengan Ning Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang SKB CAT Arsip Aris dan Pranata Kearsipan tentang arsip statisnya. Karena kemarin-kemarin kita udah bahas dari dinamisnya, dari suratnya, dari tata naskah dinasnya. Sekarang kita pingin coba bahasin tentang arsip statisnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu channel kita ini. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang arsip statis ini, kalau udah kata statis itu berarti udah penghujung dari siklus kearsipan ya teman-teman. Berarti dia tuh bener-bener arsip yang dipermanenkan atau distatiskan. Jadi langsung kita bahas aja soal-soalnya. Ini ada 5 soal. Kita mulai dari nomor 1. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Definisi arsip tersebut tercantum pada A. PP nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan, B. Undang-Undang ITE, C. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, D. Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, E. SE Kepala Andri nomor 01/SE/1981 tentang pengolahan arsip inaktif. Jadi jawabannya, definisi tersebut tentang arsip statis tercantum pada C. UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nomor 2, yang pertama, arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung untuk kegiatan operasional manajemen organisasi pencipta arsip. 2. Arsip yang dipergunakan secara langsung oleh pencipta arsip. 3. Memiliki nilai guna permanen. 4. Arsip yang dipergunakan secara terus-menerus oleh pencipta arsip. Arsip statis jika ditinjau dari nilai guna arsip, jawaban yang benar adalah A. 1,2, B. 2,3, C. 3,4, D. 2,4, E. 1,4. Jadi yang benar adalah 1,3. Arsip statis sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung untuk kegiatan operasional manajemen organisasi pencipta arsip, tetapi memiliki nilai guna permanen. Kalau misalnya kita lihat nomor 2, arsip yang dipergunakan secara langsung oleh pencipta arsip, ini biasanya dia masih dinamis aktif maupun inaktif. Kalau dia digunain langsung secara terus-menerus, secara sering, itu baru dinamis aktif ya. Kalau misalnya dia masih digunain secara langsung tapi udah lumayan jarang-jarang, itu udah masuk inaktif. Terus kalau misalnya yang nomor 4, arsip yang dipergunakan secara terus-menerus oleh pencipta arsip. Terus-menerus berarti ini kan frekuensinya sangat sering. Ini bisa jadi nilai guna dari arsip dinamis aktif teman-teman, gitu. Nomor 3, arsip statis dilestarikan sebagai memori kolektif oleh lembaga kearsipan karena memiliki nilai guna sekunder, yaitu A. Nilai guna bukti keberadaan, B. Nilai guna informasional, C. Nilai guna intrinsik, D. Jawaban A, B, C adalah benar. E. Semua jawaban salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, jawaban A, B, dan C. Jadi arsip statis dilestarikan sebagai memori kolektif oleh lembaga kearsipan atau LK yang memiliki nilai guna sekunder, yaitu memiliki nilai guna berkelanjutan, dan nilai guna sekunder tersendiri atas nilai guna bukti keberadaan, informasional, dan intrinsik. Jadi arsip
statis, kenapa dia masih disimpan atau dipermanenkan? Karena dia memiliki nilai guna yang berkelanjutan atau nilai guna sekunder ya teman-teman. Nah, dari nilai guna sekunder ini itu ada 3. Yang pertama bukti keberadaan, yang kedua informasional, dan yang ketiga intrinsik. Nomor 4, yang pertama akuisisi, 2 pengolahan arsip statis, 3 penyusutan, 4 preservasi, 5 akses arsip. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan menyebutkan bahwa pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi A. 1,2,4,5, B. 1,2,3,4, C. 1,3,4,5, D. 2,3,5,1, E. 2,4,5,3. Jadi pengelolaan arsip statis yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu yang benar adalah nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Yaitu yang pertama ada akuisisi. Akuisisi ini adalah sebuah hak dari lembaga kearsipan untuk Akuisisi adalah sebuah kewenangan dan hak dari LK atau lembaga kearsipan untuk mengakuisisi arsip-arsip yang berada pada unit-unit di wilayahnya, wilayah cangkupan kerjanya teman-teman. Oh, ini arsip statis yang harus diselamatkan. Jadi dia bisa mengakuisisi sebelum arsip tersebut memang diserahkan. Terus yang kedua ada pengolahan arsip statis. Itu pasti banget. Arsip statis kalau udah masuk ke lembaga kearsipan itu harus diolah sesuai dengan prosedur dan standarnya teman-teman. Terus yang ketiga penyusutan. Penyusutan ini nggak masuk ke dalam pengelolaan arsip statis yang tercantum pada Undang-Undang. Nomor 3 penyusutan. Penyusutan ini tidak tercantum pada UU 43 tentang pengelolaan arsip statisnya ya teman-teman. Karena penyusutan ini sebenarnya itu adalah tindakan lanjutan dari inaktif. Jadi setelah arsip itu udah inaktif, ada 2 pilihan, dia disusutkan atau dia distatiskan atau permanenkan. Terus yang keempat ini preservasi. Preservasi itu pasti ada ya teman-teman pada arsip statis, karena preservasi ini kan kita tahu arsip statis itu kan disimpan dengan jangka waktu yang panjang dan sangat panjang teman-teman. Apalagi misal kayak sejarah-sejarah Indonesia itu pasti udah permanen banget, disimpan mungkin puluhan tahun dan nggak akan dimusnahkan ya teman-teman. Dan itu kita pasti tahu media apapun, misalnya itu kertas, itu pasti butuh perawatan. Perawatan di sini bisa menggunakan preservasi teman-teman. Yang kelima ini ada akses arsip, di mana akses arsip ini digunakan untuk layanan kearsipan teman-teman. Jadi statis itu ada yang terbuka dan tertutup dengan berbagai macam pertimbangannya gitu. Jadi kalau yang terbuka itu semua orang bisa mengakses. Kalau misalnya tertutup berarti ada alasan tertentu kenapa arsip tersebut tertutup gitu. Nomor 5, pengelolaan arsip statis dilaksanakan oleh lembaga kearsipan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa lembaga kearsipan terdiri atas kecuali A. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, B. Arsip Daerah Provinsi, yang C itu Record Center, D. Arsip Daerah Kabupaten atau Kota, E. Arsip Perguruan Tinggi. Jadi kecuali ini yaitu Record Center. Record Center ini adalah untuk penyimpanan arsip dinamis inaktif teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 16 Ayat 3, lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas
Pertama adalah Andri, kedua arsip daerah provinsi, tiga arsip daerah kabupaten dan atau kota, 4 arsip perguruan tinggi. Pasti kalian udah gak asing banget kan sama arsip nasional Republik Indonesia. Yang kedua arsip provinsi, yang ketiga itu arsip kabupaten kota. Misalnya arsip kabupaten atau kota itu maksudnya kayak dinas kearsipan dan sebagainya teman-teman. Jadi di Indonesia itu ada 4, kalian harus tahu. Sekian dulu bahas-bahas tentang arsip statis. Sebenarnya masih banyak banget ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mempersiapkan SKB CAT Kearsipan atau Pranata Kearsipan. Semoga nilai kalian bagus semua. Dan kalau misalnya ada yang masih salah atau kurang benar menurut versi kalian, kalian bisa berbagi atau sharing ilmu di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu saya ada yang salah teorinya atau gimana. Kalian boleh banget koreksi, boleh banget benerin di kolom komentar. Karena nggak ada manusia yang sempurna ya teman-teman. Jadi sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekend caranya. Klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.